ya ini saya cerita sebelum kita melebur ya. Jadi sebelum kita melebur, pastinya kalau kita lihat kedua perusahaan ini mempunyai core bisnis yang mirip sekali. Jadi Sangyang Sri itu banyak di perbenihan, sementara PT Pertani itu banyak di perbenihan, perberasan, hortikultura sampai distribusi pupuk. Nah ini dari kedua bisnis yang mirip inilah shareholder kami, BUMN, negara menggabungkan kami, jadi agar perusahaan kami bisa berselaras, kemudian bisa bersama-sama untuk mewujudkan ketahanan pangan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita mempunyai banyak pihak berkepentingan, terutama teman-teman Kementerian Pertanian ya. Sebagaimana kita ketahui, kedua perusahaan ini pemegang market share terbesar dari penjualan benih Departemen Pertanian. Jadi saat ini kami menguasai 60%. 60% distribusi dan produksi benih padi yang dibagikan ke masyarakat, para petani itu 60% kami yang memproduksi. Jadi kami berdua ya, petani dan SAS. Ke depan kami akan meningkatkan ini 60% menjadi 80%. Memang kalau dilihat dari kebutuhan benih nasional, itu kira-kira kita hampir 25% kebutuhan nasional. Jadi kebutuhan benih nasional itu kira-kira 350.000. Jadi kami baru 35.000. Memang dari lainnya memang banyak private company, tapi kalau kita lihat dari size-nya yang cukup besar ke depan dan alat produksi kami, ke depan kami akan bisa menguasai kira-kira 30-40%. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, memang dengan kondisi perusahaan yang ada saat ini, ketika kami bergabung, tapi pasti cukup besar gitu ya. Dan kalau saat ini kami fokusnya yang hampir mirip, nanti pasti akan jadi semakin mirip, semakin jadi satu, bukan semakin mirip ya, menjadi satu. Jadi fokus bisnis kami ke depan adalah kami fokuskan di benih ya, benih padi, perusahaan kami benih padi, benih jagung, kemudian kami akan fokus di benih di hortikultura, kemudian perberasan, dan yang terakhir adalah kami distributor pupuk dan saprotan. Kemudian yang terakhir ini tentang aset terbesar kami, yaitu karyawan. Memang kalau kita lihat karyawan Sangyang Sri dan PT Pertani itu, kalau kita lihat ya memang kami dulu bersaing. Jadi bersaing keras lah. Jadi ketika kami memperebutkan pasar yang sama, pasti kami bersaing. Dan ini memang harus kami semua manajemen dulu ya, manajemen Pertani dan manajemen saya semua turun ke lapangan, memberikan pengertian ke semuanya, memberi diskusi dengan semua karyawan kami, bahwa ketika kami merge, ketika kami melebur, ini tidak akan ada pengurangan karyawan, pasti yang pertama. Kemudian yang kedua, dengan merge perusahaan ini menjadi lebih besar. Begitu perusahaan ini lebih besar, berarti karyawan juga lebih diuntungkan dong gitu kan. Jadi begitu perusahaan lebih besar, pasti kami karyawan diuntungkan dalam artian pasti perusahaan semakin maju, revenue semakin naik, bottom line semakin naik, dan kesejahteraan mereka akan menjadi naik. Kontribusi kami ke negara pasti akan naik dengan kami tidak bersaing lagi. Jadi alat-alat produksi kami, kemudian distribusi kami akan menjadi satu dalam satu merger Sangyang Sri ini. Begitu, Mas Bram. Baik, Pak Mariano, sebenarnya untuk penggabungan ini ataupun merger sudah terdengar dari PT Pertani maupun Sangyang Seri sejak kapan sih, Pak? Kami berproses dari tahun 2020 ya. Memang dari 2020 ketika saya masuk pertama kali di PT Pertani, itu salah satu tugasnya adalah gimana ini bisa merger gitu ya. Dan dengan segala liku-likunya ya, jadi segala liku-likunya ya pasti ada banyak perizinan, kemudian banyak sosialisasi ke stakeholder terkait gitu ya. Ini dengan beberapa lika-likunya, dan alhamdulillah sekarang kita sudah menjadi satu per tanggal 3 Desember kemarin ya. Tanggal 2 Desember, salah, mohon maaf salah. Baik, nah tadi kan juga disebutkan ada lika-likunya. Kira-kira tantangan utamanya apa, Pak, saat proses merger antara Pertani dan juga Sangyang Seri? Kalau dari tantangan model bisnis, saya kira tidak ada. Jadi ketika perusahaan kami bergabung, itu pasti dari model bisnis kita sandingkan itu nggak ada tantangan apapun. Karena kalau kita melihat the future, the next, itu perusahaan kami akan semakin bagus dengan adanya kedua perusahaan ini bergabung. Lika-liku yang paling sebetulnya lika-liku yang menghambat dalam artian gini, menghambat proses mergernya tidak ada. Artinya, oh dengan ini belum, nggak ada gitu ya. Memang proses-proses administratif ya, misalnya kayak kita harus membuat RPP, kita harus membuat kajian bisnis, kita harus membuat model bisnis, kemudian mengajukan ke hukum, macam-macamnya itu yang maksudnya lika-liku itu bukan liku-liku yang menghambat ya. Mungkin yang agak memang manajemen dalam hal ini kami dengan teman-teman saya yang sering yang agak keras adalah keras dalam artian kami harus memberi pengertian kebanyakan adalah ke para SDM kami, karyawan kami. Bagaimana juga saya note tadi ya bahwa ketika perusahaan ini merger itu pasti
ada yang dalam tanda kutip, "Aduh, kok perusahaan saya sudah tidak ada ya," gitu ya. "Aduh, perusahaan kami nanti gimana ya? Aduh, dengan saya gimana masa depan saya?" Gitu. Tapi begitu kami semua terjun ke lapangan, hampir satu orang kita terjun ke semua cabang kita kunjungin bahwa ketika perusahaan ini merger, ini tidak akan ada pengurangan karyawan. Bahkan suatu ketika ya kita bercita-cita 2024 nanti perusahaan kita menjadi hampir hampir 3 kali lipat ya. Kalau sekarang perusahaan kami itu 2 kali lipat. Saya sekarang 1,5 triliun ya revenue kami. Tahun ini revenue kami kira-kira 2,3 triliun. Dari 2004 kira-kira hampir 3,2 triliun. Jadi hampir double ya, hampir double revenue kami. Dengan revenue kami yang semakin bagus, jadi karyawan harus kita beritahu bahwa kalau kami semua kita kompak semuanya, bahwa kalau semua kita mencapai visi kita dan misi kita semuanya, insya Allah perusahaan ini menjadi lebih baik dan yang terpenting adalah kita berkontribusi untuk negara kita gitu. Petani kita akan semakin bagus lah gitu.